Baik Pak Ruli, kita mulai aja ya, soalnya biar waktunya tidak banyak terbuang percuma. Siap ya Pak ya? Siap Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya pagi ini, nggak ada yang dari Amerika soalnya. Terima kasih sudah bergabung di acara seri bedah buku yang kedua. Cita-citanya sih mau dilaksanakan setiap pekan gitu ya, supaya momentumnya selalu jalan gitu. Nah, kali ini kita akan membahas suatu buku yang masih terkait dengan yang kita bahas pekan lalu, yaitu mengenai eksekusi atau strategi execution. Seperti teman-teman sudah ketahui, The Four Disciplines of Execution. Nah, saya nggak perlu banyak mengulas mengenai buku ini karena Pak Ruli, narasumber kita, sudah menyiapkan materi yang sudah sangat komprehensif. Jadi, bagi saya nggak perlu lagi menambahkan. Nanti pada saat diskusi aja kita bahas lebih lanjut. Bagaimana Pak Ruli? Siap dengan materinya? Untuk itu silakan Pak Ruli. Pak Ruli ini saya kenal sebagai General Manager di PT Surveyor Indonesia dan saat ini mengepalai cabang Medan ya Pak ya. Jadi beliau sudah cukup lama di Surveyor dan saat ini memimpin cabang Medan, sebelumnya di Batam kalau nggak salah. Baik Pak Ruli, nggak usah berpanjang lebar karena memang topik bahasan kita kali ini adalah tentang buku yang nanti kita harapkan teman-teman pasti aktifnya dalam tanya jawab, dan ini cuma 1 jam karena saya tahu bahwa teman-teman ada juga yang masih bekerja. Silakan Pak Ruli dilanjut. Mestinya mau langsung share screen atau apa Pak? Silakan. Ya, boleh Pak. Ya, terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya coba share screen ya, Pak Gatot. Ya, iya. Pak Ruli bisa mute-nya di-unmute dulu. Halo Pak Ruli. Mute. Ya. Ya, dah, sip. Baik, di seri bedah buku yang kedua ini izinkan saya coba berbagi pengalaman aja terkait dengan eksekusi yang pernah atau implementasi yang pernah saya lakukan terkait dengan 4DX ya, 4 Discipline of Execution ini. Kebetulan buku ini dulu tahun 2016, 2017 ya saya coba beli, baca, dan ternyata ini cukup bagus untuk diimplementasikan. Waktu itu saya coba implementasikan dan nanti kita akan sama-sama membahas bagaimana konsep dan implementasinya gitu. Mungkin teman-teman di lain juga sudah pernah mengimplementasikan ini, nanti kita bisa sama-sama sharing bagaimana best practice-nya. Oke, buku ini ditulis oleh Chris McKenzie, Sean Coffey, dan Jim Haling. Saya juga mengadop dari hianoto.net karena lebih enak gaya bahasanya. Perkenalkan, saya Ruli Marinto, saya General Manager Surveyor Indonesia cabang Medan. Saya lanjut. Baik, eksekusi adalah hal yang spesifik dari behavior dan teknik yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menguasai
untuk menghadapi competitive advantage ya. Ini adalah disiplin sebenarnya. Kemudian agenda kita itu ada 4. Pertama itu, mengapa sih eksekusi ini sulit untuk dilakukan? Kemudian juga kita nanti akan membahas mengenai konsep 4DX. Kemudian ini nanti akan saya gabung yang 2 dan 3 ini, jadi sekaligus saya coba akan sampaikan implementasi yang pernah saya lakukan, jadi agar bisa nyambung pembahasannya, dan nanti kita akan diskusi. Mungkin paparannya cukup setengah jam, mungkin setengah jam lagi nanti kita diskusi gitu ya Pak Gatot ya. Oke, 4DX itu lahir berdasarkan survei yang dilakukan oleh Franklin Covey terhadap para CEO dan 12.000 pekerja di Amerika Serikat. Hasil survei itu membuktikan bahwa tantangan yang paling berat dalam menjalankan strategi itu adalah eksekusi. Jadi permasalahan terbesar itu dalam melaksanakan rencana-rencana yang sudah kita buat itu adalah pekerjaan kita sehari-hari gitu. Awalnya terlaksana dengan baik, tapi akhirnya itu layu dan sirna, hilang karena semua orang itu harus menangani hal-hal yang kelihatannya penting dan mendesak. Ini saya kemarin mendengar curhatannya Ibu, siapa itu yang dari BPS ya kalau nggak salah ya, kata beliau kalau Ago Bromo lewat, udah semua pekerjaan-pekerjaan yang ada itu didahulukan, dan itu bukan hanya terjadi di ibu tersebut, ini juga terjadi mungkin hampir di semua. Saya pun sering mengabaikan pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya penting karena adanya desakan-desakan yang katanya urgent. Kalau konsep 4DX itu sendiri adalah fokus kepada widely important goal, kemudian juga nanti kita harus bertindak pada lead measure, kemudian juga kita tetap mengedepankan scorecard, nanti kita akan menampilkan scorecard, kemudian menciptakan irama accountability. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, disiplin yang pertama adalah fokus pada widely important goal. Jadi kita harus mengerti benar apa sih sebenarnya goal yang kita inginkan. Goal itu memang harus sangat penting gitu ya. Jadi kita punya beberapa goal, kita lakukan pengujian yang terus-menerus sampai kita mendapatkan kira-kira yang tujuan yang penting yang akan kita capai itu apa gitu. Jadi pengujiannya itu memang dirumuskan, kita gunakan format dari X itu menuju Y kapan gitu. Jadi idenya itu goal kita, misalnya nanti saya contohkan, misalnya waktu itu saya menjabat sebagai manajer marketing di cabang Palembang. Jadi satu target saya prioritaskan. Jadi ternyata memang yang prioritas yang paling utama untuk keberhasilan saya adalah pencapaian target itu. Jadi kalau teman-teman dilihat di tabel ini bisa dituliskan mulai dari 1, 2, 3, 4, semua yang menurut teman-teman itu penting dituliskan. Tapi nanti di sini adalah sisi prioritasnya. Oh ternyata yang nomor 3 inilah yang paling penting, yang ini nggak terlalu penting dan lain-lain gitu. Karena manusia itu hanya mampu melakukan satu hal dalam satu waktu dengan excellent. Semakin sedikit goal yang dicanangkan, semakin tinggi kemungkinan untuk mencapai goal tersebut dengan excellent. Kalau Franklin Covey menyarankan jumlah goal yang dikejar itu maksimal 3. Tapi harus memang benar-benar penting. Jadi waktu itu saya menganggap yang penting bagi saya, ini contoh aja, itu waktu itu pencapaian kontrak saya harus 15 miliar pada 31 Desember. Gimana caranya?
saya akan melakukan itu, nanti akan kita bahas. Cuman yang paling penting goal saya adalah mencapai kontrak sebesar 15 miliar. Oke, untuk disiplin yang kedua, itu kita bertindak pada lead measure. Kalau widely important goal tadi saya itu adalah di sini pencapaian 15 miliar, maka saya harus punya tahapan-tahapan bagaimana untuk mencapai 15 miliar tersebut. Jadi WIG ini disusun dari lead measure, kemudian masuk ke lag measure, kemudian akhirnya adalah pencapaian WIG. Kalau saya berikan contoh di sini. Ini adalah lag measure saya. Jadi kalau saya coba prioritaskan dari 15 miliar itu di Januari saya coba nggak muluk-muluk itu di 750 juta. Kemudian di Februari saya harus dapat 900 juta. Di Maret saya harus dapat 1 miliar, April 1,2, dan terus sampai dengan Desember itu tercapai 15 miliar. Itu lag measure saya seperti yang tadi. Lag measure saya itu pencapaian bulanan saya. Bulanan untuk mencapai WIG sebesar goal saya sebesar 15 miliar. Ini saya coba buatkan grafiknya jadi agar lebih mudah saya untuk melihat sampai di mana pencapaian saya terhadap goal saya. Kemudian saya membentuk lead, jadi mulai dari WIG saya turunkan menjadi lag, kemudian saya turunkan lagi menjadi lead measure. Lead saya adalah seperti ini. Untuk mencapai target yang tadi, menurut saya di marketing adalah saya harus menemui klien. Kemudian dari menemui klien itu saya akan follow up, apakah itu bentuknya proposal atau quotation gitu kan. Kemudian juga follow up dari proposal quotation itu. Maka kami mencoba membuat beberapa target. Yang pertama adalah meet new client. Targetnya adalah 3. Saya ada 3 orang di tim saya waktu itu yang memang marketing. Jadi saya minta mereka untuk menemui 3 klien baru per minggu. Kenapa? Karena dengan klien baru ini akan membuka potensi proyek-proyek yang baru, termasuk untuk memperkenalkan PT Surveyor Indonesia kepada klien-klien saya yang baru. Kemudian yang kedua, setelah ketemu klien, maka lead measure saya yang kedua adalah membuat proposal, apakah itu proposal perkenalan perusahaan atau proposal teknis terkait dengan pekerjaan yang memang sudah yang akan kita tawarkan, atau justru langsung ke penawaran. Target saya dalam 1 minggu, masing-masing orang dalam tim saya itu harus membuat atau menyampaikan proposal atau quotation itu 1 proposal per minggu. Kemudian lead measure ketiga saya itu adalah memfollow up dari proposal atau penawaran ataupun memfollow up klien-klien yang memang yang baru dikenal tadi. Targetnya adalah 3 follow up proposal atau klien per minggu. Artinya, saya yakin dengan lead measure yang saya tetapkan tadi, ada 3 lead measure itu, ini akan membantu saya untuk mencapai lag measure saya. Artinya, dengan menemui klien baru, misalnya PTA, kemudian kita coba perkenalan, kemudian kita coba melakukan pendekatan, kita buatkan proposal terkait teknisnya, kemudian juga kita follow up terus, maka akan terbuka kesempatan untuk kami untuk mendapatkan kontrak. Ini memang nggak instan, karena pada saat implementasi yang saya ingat,
Ini berjalan selama 3 bulan dulu tanpa hasil waktu itu. Tapi setelah 3 bulan, maka tanpa disangka klien-klien baru yang kami temui atau klien lama yang kami temui itu semua merespon karena Pak, ini kami sudah punya anggarannya, Pak, ini kami sudah coba usulkan ke manajemen dan manajemen oke, dan lain-lain gitu. Sehingga ini membuahkan kontrak waktu itu. Gitu. Jadi memang nanti setelah ini kita akan coba lihat bagaimana implementasi di masing-masing orangnya. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa untuk membentuk goal saya sebesar 15 miliar, maka saya harus menetapkan lag measure saya. Lag measure saya adalah target bulanan saya waktu itu. Ini contohnya ya. Kemudian untuk mencapai target bulanan saya harus membuat yang lebih detail yang saya harapkan bisa mencapai targetnya, yaitu di lead measure. Saya buat 3 lead measure tadi, yaitu ketemu klien baru, kemudian kita submit proposal atau quotation-nya, kemudian ketemu 3 klien baru per minggu. Sebentar Pak, screen-nya saya coba di ini. Bagus nih Pak Ruli, ada contoh langsung. Iya Pak. Jadi ini waktu itu kita bikinkan dalam bentuk Excel. Jadi ada 3 marketing saya waktu itu. Sebentar. Jadi semuanya diterjemahkan dalam bentuk Excel ya? Iya Pak, betul Pak. Jadi saya ada waktu itu tim saya itu ada terdiri dari 3 orang marketing. Nah semua marketing ini memasukkan semua datanya dan ini diupdate tiap hari. 12 Januari dia ketemu berdasarkan tadi apa namanya lead yang sudah dibuat tadi. Jadi contoh ini si A itu ke PT Indorama, kemudian ke Petrocina. Ini hanya untuk contoh aja ya. Ini statusnya itu dia new client si BUT Petrocina ini new client, kemudian si B itu ke PTBA itu ada di Sumatera Selatan, dia follow up klien, terus juga dia ke new client gitu. Jadi memang di kategorinya, WIG kategorinya kita kategorikan bahwa itu sesuai dengan lag-nya tadi. Ada new client, follow up klien, dan proposal. Ini saya tambahkan 1 kontrak agar bisa mana yang sudah menjadi kontrak itu akan terlihat karena kebutuhan saya adalah pendapatan. Ini sesuai dengan lag yang dibikin di lead yang dibikin di awal. Kemudian ini ada nama PIC-nya, bagiannya, kemudian juga kira-kira proyek apa saja yang bisa kita grab dari sana. Walaupun ini sifatnya masih di awal, masih penetrasi, tapi kita sudah bisa mengira kira-kira kita akan coba dapat apa aja ya. Di sini ada SLO, ada ISO, dan lain-lain gitu. Kemudian jika memang sudah ketahuan estimasi nilai proyeknya, kita tulis. Nah ini keterangannya. Jadi nanti di statusnya ini karena marketing ya, jadi ini mulai dari follow up, penunjukan langsung, tender, dan lain-lain. Kategorinya kita tulis. Di belakang adalah kira-kira sekitar nilainya. Oke, saya balik ke screen yang tadi. Oke, jadi kebanyakan kita cenderung untuk fokus kepada lag dulu. Kalau kebanyakan kalau tadi contohnya kita cenderung, oh pokoknya bulan ini saya harus dapat 900 juta, saya bulan ini harus dapat 1 miliar, bulan ini harus dapat sekian gitu. Karena lag measure itu yang mudah diukur, yang ketahuan nilainya terhadap WIG tadi. Tapi di dalam konsep 4DX ini ditekankan bahwa kuncinya adalah sebenarnya di lead measure, karena inilah yang akan membentuk lag measure tadi. Jadi kalau kita mau pendapatan saya maunya saya mendapatkan proyek 900 juta dalam sebulan ini.
ya gimana caranya untuk mendapatkan itu. Kalau di kehidupan kita sehari-hari, saya mau nurunin berat badan 10 kilo, gitu kan. Ya gimana caranya nurunin berat badan 10 kilo dalam 1 tahun? Oh, kalau gitu satu bulannya saya harus nurunin kurang lebih sekitar 1 kilo gitu. Ya gimana nuruninnya 1 kilo itu? Apakah nanti olahraga rutin 1 minggu itu 3 kali, 4 kali, ataukah mengurangi di porsi makan gitu. Kalau nggak makan malam misalnya dalam 1 minggu berapa kali gitu. Nah, itu adalah lead measure untuk membentuk leg measure tadi. Jadi dengan kita diet, dengan kita berolahraga, harapannya leg measure yang turun kurang lebih sekitar 1 kilo dalam sebulan itu tadi tercapai gitu. Nah, itulah. Jadi memang difokuskan di 4DX ini memang difokuskan untuk fokus kepada lead measure. Lead measure sendiri harus punya karakteristik. Yang satu adalah terprediksi, artinya jika lead measure bergerak, maka leg measure akan bergerak pula. Gitu. Kemudian dia dapat dipengaruhi, artinya ini kontrol sepenuhnya ada di kita. Kalau kita mau ke klien, kalau contoh saya di marketing tadi, kalau kita mau ke klien dengan dengan target-target yang tadi, maka kita bisa menetapkan, oh hari ini saya ke klien, besok enggak, besok ke klien ini enggak. Jadi target kita pun yang di lead measure tadi itu terpenuhi. Gitu. Oke, setelah kita bikin tadi, maka harus ada scoreboard. Gitu. Jadi the highest level of performance always come from people who are emotionally engaged and the highest level of engagement come from knowing the score. Jadi ini adalah sebenarnya menurut 4DX itu memotivasi gitu. Para pemain gitu, dia akan lebih termotivasi jika ada scoreboard. Jadi memang kalau kita basket kurang lebih misalnya kita kalah sekitar 5 poin gitu. Tanpa ada scoreboard itu kurang emosi kita atau keinginan kita untuk mencapai tujuannya. Jadi memang scoreboard ini sangat penting untuk masing-masing player tadi. Kalau di kami, di saya, player itu ada di tim saya dan saya gitu. Jadi yang prinsip pentingnya kinerja pemain akan jauh lebih berbeda jika menggunakan skor, karena tidak menggunakan skor itu namanya latihan. Kita akan berbeda jika menggunakan skor. Oke, si ini lebih baik skornya minggu ini dari saya, maka minggu depan saya harus lebih baik lagi. Gitu. Nah, itu untuk memotivasi. Kemudian scoreboard untuk pemain sangat sederhana, sedangkan untuk pelatih itu jauh lebih kompleks. Memang ini waktu itu saya buat sesederhana mungkin, jadi teman-teman bisa tahu bagaimana skornya. Kemudian untuk pelatihnya, untuk sayanya itu banyak analisisnya. Kemudian scoreboard untuk penggunaan scoreboard untuk memotivasi para pemain untuk menang. Karakteristiknya sederhana, mudah dilihat, bisa menunjukkan apakah kita menang atau kalah. Ini contoh scorecard yang kita pasang dulu. Scorecard ini atau ini saya tempel, saya print besar-besar A3 waktu itu. Saya tempel di dinding dan semua orang bisa melihat. Ini hanya contoh aja ya, contoh aja. Siapa yang bisa mencapai pendapatan paling tinggi waktu itu terhadap lead measure-nya. Lead measure itu yang pendapatan per bulan. Nanti sebenarnya ada leg measure-nya nanti, ini leg measure. Lead measure-nya, sorry sebentar, saya balik lagi ke tadi. Ini. Jadi di sini adalah lead measure-nya tadi. Jadi pada saat di bulan ini kira-kira siapa yang mencapai? Oh ternyata si ini, Ulfa itu mencapai 16 klien dalam satu
bulan gitu kan. Sedangkan si A dan B itu waktu itu belum mencapai di bulan pertama. Di bulan kedua itu pencapaiannya ini karena contoh jadi banyak yang saya hapus. Ini untuk skor untuk yang ini skor untuk lead. Sedangkan skor untuk lag-nya ini kita bikin gini, jadi ini saya tempel gitu. Masing-masing jadi waktu itu termotivasi. Ini karena saya menyontohkan implementasi saya, waktu itu sih teman-teman benar-benar termotivasi. Jadi dan ini bisa dilihat oleh semua orang. Jadi akan ketahuan sebenarnya siapa the championnya waktu itu. Oke, yang disiplin ketiga itu menciptakan irama accountability gitu. Jadi ini meeting kalau saya bilang dulu week session itu adalah meeting weekly meeting. Jadi walaupun segala kesibukan kita harus punya disiplin untuk meeting 1 hari dalam 1 minggu untuk membahas WIG kita gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah itu hari Senin itu tiap hari Senin pagi itu di antara kesibukan-kesibukan yang ada itu saya pastikan saya dan teman-teman marketing ada waktu untuk melakukan week session gitu. Walaupun kesibukan atau whirlwind-nya itu melanda tiap harinya. Ada dipanggil oleh ini, janjian ketemu sama klien ini dan ini. Tapi sebisa mungkin di hari Senin pagi itu kita coba kosongkan jadwal untuk melakukan week session. Karena memang harus teratur dan minimal seminggu sekali. Gitu. Itu yang coba saya lakukan waktu itu. Apa agendanya? Itu melaporkan hasil komitmen minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu itu saya sudah ke PTA, PTB, PTC, ternyata ada potensi A, B, C, ada kegiatan ini, mereka punya anggaran ini, cuman nggak tahu gimana melakukannya dan lain-lain. Mereka punya permasalahan ini, kira-kira apa solusinya? Itu dilaporkan. Kemudian kita lakukan review terhadap skor sudah kita buat tadi, kita akan review. Oh, siapa yang memang sudah mencapai target? Oh, si A mencapai target, si B enggak, si C belum mencapai target. Masalahnya apa? Gitu. Itu yang coba dibahas. Kemudian memang kita sebagai leader harus jeli dalam melakukan review. Jadi nanti ada review, terus juga ada sharing ya. Jadi seluruh anggota tim memperoleh pembelajaran tentang bagaimana mengulangi dan memperbesar keberhasilan yang dicapai, serta bagaimana menghindari kegagalan yang terjadi di minggu sebelumnya. Gitu. Nah kemudian di akhir itu kita nyatakan komitmennya. Oke, kalau gini di minggu ini karena itu hari Senin, di minggu ini saya akan coba mencapai week saya. Saya akan rencana ke PTA, PTB, PTC untuk perkenalan, kemudian saya akan follow up proposal yang sudah saya masukkan tadi ke PTD, kemudian juga moga-moga yang PTE itu nanti kita akan kontrak. Jadi si leader atau kita nanti membantu anggota tim untuk memilah-milah komitmen mana yang akan memberikan impact yang terbesar untuk pencapaian WIG. Jadi kunci keberhasilannya adalah teratur dan konsisten, kemudian durasinya itu singkat, itu cukup singkat, cuma membahas itu aja. Kemudian ada contoh melaporkan komitmen pencapaian kita dari leader, kemudian scorecard-nya kita perbaharui, kita tempel lagi, kemudian kita rayakan keberhasilan bagi yang berhasil untuk mencapai komitmen. Kemudian kita review untuk yang gagal. Dan jangan, ini yang penting, jangan biarkan whirlwind mengacaukan 4DX kita. Karena kesibukan itu pasti akan ada terus, tapi jika kita berkomitmen, insya Allah itu akan tercapai. Kemudian tetap lakukan lead measure walaupun whirlwind sedang deras-derasnya.
Baik, mungkin itu Pak Gatot, sedikit sharing dari saya dan bagaimana saya coba mengimplementasikan 4DX itu untuk mencapai goal saya saat itu. Ini juga bisa diterapkan mau di seluruhnya. Yang saya tahu 4DX ini sudah diterapkan di beberapa perusahaan besar di Indonesia. Salah satunya itu PLN, Pak. Jadi kemarin saya beberapa kali melihat scorecard PLN, kemudian juga saya coba tanyakan waktu itu ke kantor pusat, ternyata memang PLN menerapkan 4DX ini untuk operasinya, sisi operasinya, gitu. Mungkin itu Pak Gatot. Silakan teman-teman jika ada yang ingin menambahkan ataupun. Terima kasih Pak Ruli, tepuk tangan dulu karena luar biasa, karena ini fokusnya pada implementasi, jadi buku tidak hanya dilihat dari sekedar bukunya, bukan teorinya, tapi langsung Pak Ruli menyampaikan contoh real ya yang beliau lakukan. Nah, saya nggak perlu berlama-lama, tapi sebelum tanya jawab, saya akan menyilahkan teman-teman tadi. Saya hanya merangkum aja, jadi ada 4 disiplin. Disiplin pertama itu adalah fokus pada WIG, Widely Important Goals. Kemudian yang kedua adalah Act on Lead Measure. Kemudian yang ketiga adalah Use a Compelling Scorecard. Dan yang terakhir adalah Create a Cadence of Accountability. Irama accountability. Nah, silakan teman-teman, sekali lagi ini sesi dari kita untuk kita, nggak usah malu-malu, nggak usah merasa canggung atau apa, walaupun industrinya berbeda, silakan saya persilakan untuk bertanya. Karena saya lihat di chat room juga belum ada pertanyaan. Mungkin screen-nya bisa di stop share screen, Pak Ruli. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ada yang mau lisan aja boleh Pak Gatot? Silakan, silakan. Pak. Ya, makasih banyak Pak Ruli atas presentasinya, luar biasa. Mau nanya Pak, kan pada saat kita memilih widely important goals ini kan berarti kan ada transisi dari yang sebelumnya goals kita ada banyak, tapi kita hanya memilih satu gitu, atau mungkin sampai Mas Rian, bisa ya, pakai ya, video nggak, Pak? Tempatnya nggak kondusif, Pak. Apa? Tempatnya kurang kondusif ini buat pasang video. Oh, ya nggak apa-apa. Belum nyari background yang bagus. Yang biasa juga nggak apa-apa kok. Oke, silakan. Iya Pak, jadi pada saat kita memilih widely important goals tadi kan kalau nggak salah maksimum 3 ya atau 4 gitu ya. Nah, berarti kan akan ada goals-goals yang kita tinggalkan gitu ya, atau mungkin akan terangkat. Kalau konsepnya kan akan terangkat juga biasanya. Tapi cuman pada saat kita memilah itu berarti ada yang kita nggak fokus. Dan setelah kita menjalankan 4DX ini, hasilnya memang betul-betul kita rasakan ya, gitu Pak. Nah, tapi setelah berapa bulan berjalan atau setelah berjalan beberapa lama, goals yang tadinya kita tinggalkan itu akan muncul kembali nggak Pak? Untuk kita juga akhirnya harus kita kejar juga belakangan gitu. Ya. Itu sih Pak. Baik Pak. Ini langsung saya jawab aja ya Pak. Langsung Pak. Jadi memang pada saat kita memilih goal, itu nanti goal-goal yang kita anggap nggak penting atau memang bukan prioritas, itu di pertengahan itu akan muncul gitu. Tapi waktu itu kami anggap itulah whirlwind gitu ya. Jadi itulah kesibukan lain yang mengganggu kita untuk pencapaian goal yang sudah kita tetapkan. Jadi memang saya anggap yang lain itu gangguan, walaupun itu harus dikerjakan dan sifatnya memang segera. Jadi memang pada saat di awal kita memilih goal yang akan kita jadikan prioritas, itu memang yang benar-benar akan merubah atau itulah pencapaian yang terbesar kita. Bagi saya tadi, goal menurut saya penting adalah pencapaian saya terhadap kinerja kami di waktu itu di unit.
Begitu, Pak. Pak. Berarti win-win itu juga tetap dilakukan juga ya Pak ya, cuman iya Pak, betul Pak. Saya bukan nggak ditinggalin benar-benar udah nggak usah diurusin lagi, nggak juga ya Pak ya. Tapi yang menjadi fokus utama kita itu yang di lead mission itu tetap akan menjadi prioritas utama. Oke Pak. Berarti KPI-nya juga mau nggak mau kita sesuaikan lagi ya KPI-nya, atau kita milih lagi dari KPI itu? Kalau KPI-nya kalau saya tadi sih berdasarkan lead measure saya Pak ya. Cuman mungkin langsung dari situ ya. Berbeda itu tetap akan kita masukkan tapi tidak akan menjadi prioritas. Artinya bobotnya di KPI itu akan menjadi kecil dibandingkan dengan bobot yang ada di lead measure tadi. Gitu Pak. Oke Pak Ruli. Terima kasih banyak Pak. Pak Rian ini dari Wika, jadi siapa tahu nanti Wika sama PT Surveyor Indonesia bisa kolaborasi gitu Pak, jadi bisnis gitu. Amin. Ya, amin. Ya, Pak, kasih tukang bangunan Pak. Oke, setelah Marian siapa? Ada lagi? Boleh Pak Gatot, Mas Ruli dengan indah. Oh, seindah. Orangnya seindah namanya Pak. Pak Ruli, ini terima kasih sharingnya, ini luar biasa. Dari minggu lalu Pak Gatot ya, kita nunggu turunan dari eksekusi yang lebih nyata. Memang menurut saya dibandingkan buku yang kemarin, 4DX ini lebih real ya, lebih praktis untuk digunakan. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih implementasi di yang non teknis nih. Kalau tadi kan Pak Ruli ngasih contoh bagus untuk yang sales karena turunannya adalah angka gitu ya. Untuk dari mulai yang widely important goals-nya itu jelas angkanya berapa, terus kemudian diturunkan ke bulanannya yang lag ya, lag measure, terus baru tahap-tahapannya yang lead measure. Nah, kalau untuk yang non teknis atau bahasanya mungkin yang unit support gitu ya, seperti contohnya DHC gitu. Misalkan kalau ambil contoh implementatifnya, misal kalau di kami tuh, misal setiap bagian itu kan KPI-nya beda-beda gitu ya. KPI-nya beda-beda, terus kemudian juga mungkin turunannya juga bukan berupa angka gitu kan. Bagaimana tuh cara menurunkan terutama terkait dengan scoreboard-nya gitu Pak. Mungkin ada advice atau saran yang praktis dari Pak Ruli untuk kita bisa sama-sama bahasanya apa ya, pelototin lah gitu si scoreboard-nya itu bahwa kita on track, tapi meanwhile target setiap di departemen itu beda-beda gitu, bukan kayak yang tadi Bapak contohkan, semua berpacu pada satu angka, terus kita kejar goals yang sama, kemudian turunannya juga bisa di cascading orang per orang gitu. Nah kalau kayak gitu, case-nya kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, ini kalau untuk yang tadi Bapak Ibu sebutkan itu untuk goals-nya ya, maksudnya, yang memang bukan angka tadi? Iya, betul. Oh. Terus juga salah satunya bukan cuma goals-nya bukan angka, tapi juga ini Pak, kalau di unit kerja itu kan biasanya satu unit ada 3 departemen. Nah, masing-masing departemen aja tuh KPI-nya beda-beda, misalkan kayak gitu. Nah, itu kira-kira gimana tuh Pak nuruninnya gitu kan? Beda sama contoh tadi yang bisa di cascade satu goals tapi diturunkan ke beberapa seperti itu. Memang kalau yang saya baca di buku ini itu memang semuanya yang menjadi goal itu harus terukur gitu ya. Artinya kalau memang diukur patokannya pada yang saya pahami itu adalah angka Bu Indah. Jadi kalau memang kalau kita mau mengukur oke lah yang paling gampang misalnya perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sekian ratus kilo, maka bagaimana lag measure saya dan lead measure saya, karena itu harus terukur dalam sekian hari saya harus mendapatkan berapa kilo untuk ke Surabaya itu gitu. Nah, kalau untuk yang di kasus non yang nggak bisa diukur Bu, saya masih belum dapat gambaran, cuman pasti ada beberapa oleh departemen itu, misalnya kalau di DHC yang setahu saya Bu Indah ya, itu misalnya di bagian untuk apa namanya atau ke kepegawaian gitu,
itu ada berapa promosi yang ditangani dan ada berapa apa namanya surat-surat yang telah dibalas, itu mungkin bisa masuk ke dalam lead ya Bu. Oh, jadi coba dikuantifikasi ya Pak ya. Misalkan contoh kepuasan karyawan itu juga coba diangkakan, misalkan kayak gitu ya Pak ya. Betul Bu. Oke. Ya. Ini itu ya Bu. Saya mohon maaf kurang bisa. Apa Pak, tapi note-nya udah dapat sih, maksudnya dicoba sebisa mungkin untuk kita kuantifikasi itu ya Pak ya. Misalnya meskipun bentuknya abstrak ya, tadi kan contohnya kepuasan karyawan atau mungkin apa gitu kan, tapi itu coba diangkakan dan kita coba sama-sama kejar itu gitu, kurang lebih seperti itu ya Pak ya kalau saran di bukunya. Karena Baik, terima kasih. Di HC juga kan ada kuesioner ya tiap tahun ya Bu. Iya, betul. Kepuasan. Ya. Saya rasa yang dijelaskan Pak Ruli tadi itu bisa ditindaklanjuti Bu Indah, karena sebetulnya kalau di DHC itu kan kita mungkin jangan menunggu 1 tahun, bahkan ada istilahnya deep stick survey, nggak seluruh karyawan tapi random, itu bisa dilakukan 6 bulan sekali. Jadi untuk melihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi yang dikatakan Pak Ruli tadi saya setuju. Jadi kita fokus kepada lead measure. Jadi misalnya turnaround time atau cycle time untuk memproses klaim biaya pengobatan, yang paling gampang aja ya. Maksudnya kita yang simple-simple aja dulu. Atau bagaimana kita merespon terhadap permintaan training gitu ya. Jadi berapa lama kita membalas emailnya, berapa lama kita membalas WA-nya. Nah itu yang menjadi lead master menurut saya gitu. Jadi kalau kasusnya Pak Ruli tadi, dalam setiap pekan ketemu 3 klien baru gitu ya. Nah kalau di kasusnya DHC mungkin dalam setiap permintaan atau pertanyaan email harus terjawab tidak boleh dari 24 jam, misalnya seperti itu. Nah itu yang di-track. Menurut saya seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak Ruli, Pak Gatot. Ya. Sama-sama, ini cuma berbagi aja. Baik, mungkin teman-teman ada yang lain yang mau bertanya juga mengenai baik buku ini atau pengalaman dari Pak Ruli tadi. Saya boleh nanya Pak Ruli? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya aja, di bawahnya Pak Ruli itu salesnya ada berapa orang totalnya? Waktu itu hanya 3 Pak, marketing ya. Oke. Ingin tanya bagaimana cara memanage performance yang efektif ya, karena masing-masing kan punya standar yang berbeda-beda, performance yang berbeda-beda gitu. Kiatnya bagaimana kalau Pak Ruli sendiri? Ya. Jadi sebelum menentukan lead measure ya Pak ya, kalau untuk widely important goal dan lag measure itu memang sudah ditetapkan gitu Pak, dan menurut saya itu penting. Jadi menurunkan dari WIG ke lead measure-nya itu mudah. Yang susah adalah lead-nya Pak, yang tadi yang detail tadi. Nah itu kami brainstorming Pak dengan teman-teman, kira-kira kemungkinannya itu ada 3 muncul tadi ya. Muncul ada 3 tadi, berarti kalau mau dapetin kontrak dengan nilai segitu ya paling nggak kita harus sering-sering ke klien lah. Kalau mau dapetin kontrak segitu ya kalau gitu carilah customer baru, itu masih banyak kok di sana yang belum pernah kita masukin dan lain-lain gitu. Nah dari brainstorming itu dapatlah nanti kunci-kuncinya Pak. Oke, berarti meet new client, kemudian juga di follow up, yang ketiga juga proposal. 3 kunci itu. Nah dari 3 kunci itu baru kita kuantifikasi Pak, kira-kira berapa klien sih sebenarnya dengan sekian banyaknya klien baru yang kita belum ini, berapa klien gitu. Nah itu kita kuantifikasi. Sebenarnya Pak itu masukan dari masing-masing orang, yang tadi Bapak bilang bahwa kemampuan dari masing-masing orang itu berbeda, tapi dengan begini Pak, karena dari masukan dari mereka juga, ini akan mendorong Pak, dan itu fungsi scorecard tadi Pak. Scoreboard yang buat itu, baik yang tadi misalnya orangnya malas ke klien gitu ya Pak ya, maksudnya dia lebih sering di kantor, nggak kemana-mana, tapi begitu dia melihat scoreboard tadi, bahwa si A ini kok
tiap hari ke klien segala macam gitu, itu dia akan termotivasi. Itu pengalaman kami Pak, itu akan termotivasi. Jadi wah gimana caranya, pokoknya enak nih, saya harus bisa ngalahin dia. Dia coba tuh sekali, walaupun waktu itu terus terang untuk berhadapan dengan klien, kalau saya perhatikan dia agak nggak sesmooth dengan si B gitu Pak. Si A itu nggak sesmooth si B untuk komunikasi dan lain-lain gitu ya. Tapi justru waktu itu dialah yang berhasil mendapatkan pecah telurnya Pak. Proyek pertamanya itu dia yang berhasil. Karena ternyata dia coba kerahkan seluruh upayanya ternyata. Walaupun di tengah kekakuannya dia coba upayakan. Dan kebetulan ya memang kalau saya percaya Pak, yang penting adalah proses. Kalau masalah dapat kontrak, itu masalah rezeki. Kalau saya seperti itu. Jadi yang penting prosesnya dilakukan, kemudian kalau emang rezeki kita dapat kontrak. Nah, dia coba melakukan itu setelah 3 minggu kalau nggak salah, dia dapatlah calon proyek pertamanya. Dan yang saya pikir tadi, begitu kita tempel tiap minggu di dinding tadi, scoreboardnya tadi, itulah yang memicu dia untuk saya harus kemana nih, kemana gitu. Moga-moga bisa menjawab Pak Hendriko. Ya, terima kasih Pak Ruli. Ya, makasih. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan kepada Pak Ruli? Baik mengenai buku atau pengalaman beliau dalam menerapkan buku tadi. Mungkin dari Simen Pak, saya Wibowo Pak. Silakan Pak Wibowo. Ini Pak Ruli bukan berarti ini Pak ya, saya menanyakan bukan di operasional kita atau marketing kita di Simet Pak ya. Saya cuma menanya tentang lebih pendapat sih Pak. Jadi gini, yang saya baca di sini adalah dari 4DX ini kan mengajarkan kita fokus pada proses Pak ya, perubahan perilaku. Nah di sini saya melihat bahwa karakternya, mungkin saya melihat karakternya adalah ada beberapa leader itu melihat kondisinya pas waktu dia dipindahkan ke satu divisi yang beda, itu ada satu hal dia membuat satu pelakuan ini untuk melakukan 4DX ini adalah mereka dia menempatkan di situ, dia dengan anggotanya dia di situ, dia mengembangkan, atau biasanya ada yang mereka tuh satu leader tuh biasa karena dia punya goals yang sudah ditentukan oleh perusahaan, dia membawa anggota-anggotanya dari divisi lain, dari divisi lamanya itu ditarik untuk mencapai divisi yang di tempat barunya. Nah, di sini saya mau lihat sebenarnya lebih ke pendapatnya Pak Ruli. Kalau misalkan lihat dari efisiensi atau melihat leadership-nya di sini, apakah yang mana yang kira-kira yang lebih efektif? Apakah yang kita ditempatkan baru ini kita menciptakan baru, atau kita mengambilkan divisi yang lama, menyatakan membawa untuk mencapai goals? Karena kita kan sama-sama mengejar goals ya. Jadi goals itu ya intinya kan direksi menginginkan goalsnya tercapai, ya caranya seperti apa. Nah mungkin dari Pak Ruli pendapatnya seperti apa, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Bowo. Ini pertanyaan susah ini sebenarnya. Apa-apa sebisanya aja Pak. Jadi saya yakin Pak, dimanapun orang itu ditempatkan, jika mereka punya komitmen yang kuat, bisa beradaptasi dengan baik, maka dia akan bisa bergabung. Walaupun ritme tim baru itu nggak sesuai ekspektasinya dengan ritme tim yang biasa kita gabung, itu pasti berbeda, tapi dengan komitmen yang kuat dan bagaimana cara kita pendekatan, bagaimana kita mendekati tim kita coba membangkitkan semangat tim kita, itu menurut saya sih jauh lebih penting daripada membawa tim yang lama kita boyongan masuk ke tempat yang baru gitu. Karena saya yakin tiap orang itu atau tiap tim, tiap orang itu punya kelebihan yang berbeda-beda juga. Tinggal kita sebagai leader akan memilih bagaimana
atau siapa yang tepat untuk ditempatkan. Right man on the right place lah, seperti itu. Nah, jadi jika menjawab pertanyaan Pak Bowo tadi, menurut saya, jika saya akan coba mengembangkan bersama dengan tim yang baru yang memang sudah ada. Seperti itu Pak Bowo. Semoga menjawab Pak Bowo ya. Ya Pak. Saya kan mendapat Pak. Kalau saya rasa itu bagus sih Pak. Itu aja. Terima kasih Pak. Ya. Bagus, terima kasih Pak Ruli. Ini waktunya tinggal 6 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada. Sebelum kita akhiri. Saya Pak. Ya, silakan. Apresiasi buat Pak Ruli ya, Pak Gatot. Ya, silakan Pak. Kalau pribadi hari ini merasa mengikuti kuliah umum tentang manajemen ini. Dari pembedahan suatu buku gitu. Begini Pak Ruli, ini bukan suatu pertanyaan. Selama Bapak melakukan aplikasi ini terkait dengan buku tadi, yang sebagai catatan tadi saya baca di covernya tuh berdasarkan penelitian terhadap beberapa CEO dan 1.200 karyawan kalau saya nggak salah tadi Pak. Awalnya Bapak paparkan. Betul Pak. Ya. Dalam waktu aplikasi ini, saya tadi belum terlihat dalam grafik atau dalam pemaparan dalam program lead measure, kemudian lag measure-nya gitu ya. Kira-kira ada nggak parameter yang bisa menyebabkan, mohon maaf, keterlambatan pencapaian dari program ini gitu, sehingga dia merupakan constraint untuk mencapai goal yang diinginkan. Kalau dalam buku secara teori mungkin nggak muncul ya, nanti begini kira-kira kegagalannya gitu, mungkin nggak muncul karena memang aplikasinya di suatu katakanlah industri berbeda dengan usaha jasa lainnya mungkin. Kira-kira gitu Pak Ruli. Ya. Terima kasih. Ya. Baik Pak Simon, ini karena pertanyaan dari dosen agak susah juga ya. Oke. Jadi gini Pak, dalam implementasinya kemarin pengalaman saya yang paling susah itu Whirlwind Mbak. Itu atau yang kesibukan yang lain lah. Whirlwind inilah yang paling mengganggu kita. Contoh pada saat kita harus melakukan ketemu klien baru, itu ada aja pekerjaan-pekerjaan yang contoh kalau di kami kan ada tender ya Pak ya. Nah, itu ada tender yang harus dikerjakan dan itu menyita waktu banget gitu. Jadi si A itu sibuk mengerjakan tender, tidak sempat untuk bertemu dengan klien yang baru. Nah, saya rasa jika memang apa yang paling menyebabkan ini menjadi Whirlwind tadi Pak, jadi kesibukan-kesibukan yang lain, apalagi di meeting di hari Senin. Itu ada aja Pak, jadi karena hari Senin itu biasanya nanti ada meeting dari klien, meeting dari kantor pusat. Cuman sebisa mungkin inilah yang kita coba kosongkan jadwal itu untuk di hari Senin agar implementasi 4DX ini benar-benar berhasil. Saya sendiri pada saat implementasi ini Pak, awalnya agak ragu juga. Apakah lead measure yang saya tetapkan itu sesuai? Artinya ketemu klien baru, kemudian follow up dan proposal, apakah itu sesuai gitu kan dengan goal saya yang mencapai 15 miliar ini? Jangan-jangan saya tetapin gini, orang-orang udah kayak gini, ternyata itu nggak berpengaruh terhadap goal. Dan saya hampir frustasi karena di 2 bulan itu sama sekali nggak ada kontrak yang masuk di saya. Isinya cuma penawaran aja gitu kan, atau proposal perkenalan perusahaan dan lain-lain. Cuman ya ternyata tadi benar Pak, jadi dengan banyaknya kita dikenal oleh klien baru dan semakin seringnya kita ketemu dengan klien-klien lama tadi, dengan klien-klien yang sering kita ketemu. Kalau kita kasih follow up 3 klien per minggu, saya yakin di perusahaan A itu ada proyek gitu yang memang untuk kita.
kita deketin, kita terus say hello atau dan lain-lain gitu sambil follow up yang sebelum-sebelumnya. Ternyata itulah yang membuahkan hasil di bulan ketiga itu. Jadi goal pertama kali pecah telur itu di bulan ketiga, di akhir bulan ketiga, dan itu yang ternyata lead measure yang kita tetapkan tadi sesuai. Nah, jadi kalau pertanyaan Bapak, pertama yang bikin ini nggak akan tercapai, pertama tadi Pak whirlwind atau kesibukan di luar rutinitas tadi yang mengganggu kita. Yang kedua adalah salah menetapkan lead measure. Yang sampai lead measure ini ternyata nggak berhubungan langsung dengan week kita tadi, dengan goal kita tadi. Mungkin itu Pak Simon. Ya, Pak. Baik. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga menjawab ya Pak Simon ya. Baik teman-teman, ini sesuai komitmen kita, jadi memang acara ini kita selenggarakan hanya 60 menit saja karena ini adalah jam kerja. Kenapa di jam kerja? Karena saya punya cita-cita bahwa membaca buku, membahas buku itu bagian dari kerja gitu. Jadi bukan bagian terlepas. Jadi nggak harus weekend gitu. Jadi saya berharap sekali ya banyak perusahaan yang encourage karyawannya itu untuk membahas buku di jam-jam kerja karena itu bagian dari pengembangan SDM. Nah, khusus mengenai acara ini tadi, saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Ruli yang sudah memaparkan dengan sangat baik. Kemudian juga dengan teman-teman, saya lihat ada pesertanya 49 tadi, satu lagi udah 50, jadi luar biasa ini peminatnya banyak sekali karena kita bicara mengenai eksekusi. Nah, sedikit rangkuman atau catatan penting dari saya, jadi pada saat terjadi diskusi maupun pemaparan dari Pak Ruli tadi, saya mencatat 3 hal penting. Pertama adalah kisah nyata yang mana Pak Ruli mengalami stresnya 3 bulan pertama nggak terjadi apa-apa. Dan baru di akhir bulan ketiga pecah telur dan alhamdulillah pecah telurnya pun dari, kalau nggak salah, dari tim yang menurut Pak Ruli tadinya cukup kaku untuk bisa berhubungan dengan klien. Ya, jadi ini suatu prestasi yang menurut saya bagus sekali. Hal kedua yang saya catat adalah ini terkait pertanyaannya Pak Wibowo tadi, yaitu Pak Ruli menjawab, kalau saya bahasakan secara umum, tugas seorang leader adalah create new leaders gitu. Makanya Pak Ruli tidak mau membawa gerbong dari gerbong yang lama gitu. Misalnya beliau dari Batam dibawa semua atau dari cabang lain gitu ya, tapi apapun yang sudah ada dimanfaatkan. Jadi beliau yakin sekali kalau orang punya komitmen pasti bisa mengembangkan orang yang tim baru tadi. Jadi ini leadership lesson bagi saya ini menarik sekali. Dan yang ketiga tadi adalah pertanyaan Bu Indah mengenai aplikasi ke functional department yang dijawab oleh Pak Ruli dengan baik dalam pengertian fokus kepada lead measure. Artinya apa yang membuat nanti tujuan akhir itu tercapai. Jadi WIG-nya tercapai, jadi lead measure-nya kita fokuskan misalnya dengan melakukan email yang dijawab dengan waktu cepat. Demikian kira-kira Pak Ruli, apa ada salah dari 3 hal ini? Betul Pak, malah sempurna Pak. Alhamdulillah. Baik, ini sesi luar biasa karena pesertanya banyak dan kalau nggak salah pekan lalu kita hanya 20 ya Pak ya. Jadi ini luar biasa, ini 50 dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, terutama juga yang bertanya, walaupun yang tidak bertanya juga saya terima kasih. Mas Rian yang menanyakan tadi mengenai goals yang ditinggalkan ya dan sudah dijawab dengan baik. Bu Indah, kemudian Bang Riko ini ngomong-ngomong headhunter Pak. Jadi kalau Pak Ruli perlu the best person on planet Earth itu hubungilah Pak Riko ya. Pak Riko ini top lah pokoknya. Nama konsultannya aja mandate Pak. Jadi mandatnya tuh amanah gitu, kira-kira begitu. Saya jadi promosi. Pak. Jadi silakan hubungin Pak Henrico ini top Marco top ya. Terus makasih juga Pak Wibowo dan terakhir Pak Simon ya. Jadi
mudah-mudahan acara ini menjadi rutin. Jadi memang saya pengennya ini kita bentuk suatu komunitas lah, Bedah Buku Bisnis seperti saya sampaikan. Selama ini banyak banget kalau komunitas baca buku literasi itu banyakkan sastra. Nah, ini sekarang kita fokus di bisnis, kita ambil manfaatnya. Jadi tidak harus sharing mengenai isi buku 100%, tapi setidaknya ambil tulangnya, kemudian dari tulang itu implementasinya apa yang kita bisa peroleh dari pengalaman ini. Demikian teman-teman, saya rasa kita kembali kerja lagi supaya dengan 1 jam ini benar-benar kita bisa mengambil pelajaran yang terbaik, dan ingat bahwa yang dilakukan Pak Ruli tadi kisah nyata yang berbasis angka. Nah, tinggal sekarang kita bagaimana menerjemahkan dalam bentuk yang non-angka seperti apa. Terima kasih, saya sebagai host di sini sangat bersyukur bisa bertemu dan berkenalan dengan teman-teman. Kalau ada masalah atau apa, nanti langsung aja WA ke saya, usulkan. Oh ya, termasuk kalau ada yang mengusulkan buku yang akan dibahas pekan depan. Ya, dengan senang hati, saya nanti akan mempersilahkan dan kita akan bahas. Nanti kita bikin flyernya, kalau bisa dalam waktu cepat supaya kita bisa segera bertindak dengan flyernya. Begitu yang bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Gatot. Salam, makasih. Terima Pak Ruli, kasih. Pak Gatot. Makasih Mbak Indah. Makasih Pak Ruli. Makasih Pak Gatot. Sama-sama Mas Wahyu, kapan-kapan goes. Siap. Oke, silakan tinggal. Baik Pak Ian. Ya, silakan Pak Ruli. Makasih Pak Ruli. Silakan Bu Eva. Pak Dipo. Terima kasih Mas Wawan juga ini atas chattingnya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.